Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Paskah kelima, minggu yang lalu, kita mendapat penegasan dari Tuhan Yesus agar senantiasa sadar atas keberadaan kita untuk tidak melepaskan diri darinya bila tidak ingin binasa. Karenanya Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes bab 15 ayat 5. Dengan sabda ini jelaslah kita diingatkan dan disadarkan bahwa kita ini masih dikaruniai kondisi sehat semata-mata karena kehendak Tuhan. Maka ya jangan menjadi pribadi sombong, tetapi jadilah pribadi yang rendah hati. Dengan kata lain, Yesus menekankan pentingnya kita tetap tinggal di dalam dirinya. Itulah tanda kerendahan hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini, Minggu Paskah ke-6, ia menjabarkan dengan kata-kata tinggal di dalam kasih-Nya. Perikop Injil Yohanes yang kita dengar hari ini sejatinya hanya terdiri dari 9 ayat. Namun ada 10 kali Yesus mengungkapkan kata kasih atau mengasihi. Ini merupakan tanda tidak hanya menunjukkan betapa sentralnya kasih dalam seluruh ajaran Yesus, tetapi juga menunjukkan ciri khas pribadi Yesus yang memang sungguh penuh kasih. Ia bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Yohanes bab 15 ayat 9-11. Ungkapan Yesus, "Tinggallah dalam kasih-Ku" itu. Hal ini merupakan ajaan dan undangan kepada para murid-Nya, baik yang murid perdana maupun kepada kita, murid di zaman now ini. Bahkan nanti murid-murid sesudah kita, bahkan sampai akhir zaman. Itulah yang disabdakan Yesus.
Kita semua diundang agar mengalami sukacita sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengalami karena tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, pengalaman kasih-Nya yang bersama Bapa di surga inilah yang Ia bagikan kepada para murid-Nya agar mereka mengalami kasih yang sama. Inilah tanda nyata kasih Tuhan yang sama sekali tidak menghendaki kita siapapun untuk jauh dari Dia, apalagi terpisah darinya. Karena itulah kita tetap tinggal pada pokok anggur itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus adalah kasih yang mengalir dari Allah Bapa, kasih yang murni tanpa syarat, dan kemudian diteruskannya kepada kita, para murid-Nya, demi kebahagiaan dan keselamatan kita. Kasih itu tidak bisa dibeli, tetapi benar-benar gratis. Maka diungkapkan rahmat Allah itu adalah gracia, jadi gratis. Dan walaupun gratis, Tuhan tidak pernah kehabisan. Ia tetap mengalirkan rahmat-Nya tiada henti dari saat ke saat. Bahkan mengundang siapapun untuk datang minum makan tanpa membayar. Coba kalau itu ada seorang produsen lalu promosinya begitu, datang saja minum dan makan dalam sekejap habis. Tapi Tuhan tidak pernah, terus mengalirkan rahmat-Nya yang benar-benar gratis untuk kita semua supaya kita memang mengalami bahagia. Maka itulah sebenarnya yang dimaksud tadi, supaya kita tinggal dalam kasih-Nya. Kasih Yesus yang sedemikian tidak boleh berhenti pada kita saja, tetapi harus kita teruskan kepada sesama kita. Mengapa? Sebab kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius bab 10 ayat 8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya memaknai tinggal di dalam kasih Yesus itu berarti yang pertama, kita harus tegas mengatakan tidak terhadap bentuk kasih dalam tanda petik yang lain, seperti yang sering dunia tawarkan di dalam berbagai wujudnya, entah berupa uang, kekuasaan, beraneka macam kenikmatan sesaat. Jalan kasih demikian jelas menipu kita untuk jauh dari Tuhan dan membuat kita semakin egois dan narsis pun pula sombong, yang pada gilirannya jalan itu justru memerosotkan makna kasih itu, melecehkan orang lain, bahkan bisa memicu kekerasan dan akhirnya bisa membuat sesama kita semakin menderita. Inilah yang perlu kita waspadai. Yang kedua, kita harus mempraktikkan kasih seperti yang Yesus laksanakan, bagaimana mengasihi. Itulah bentuk padanannya kita mengasihi. Bahwa teladan kasih-Nya mengajarkan kepada kita pentingnya menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang utama, pentingnya menghormati kebebasan mereka, juga pentingnya menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya, dan pentingnya tidak melihat atau memandang orang lain sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang sering diungkapkan. Mari kita melihat, menerima orang lain secara positive thinking, bukan senantiasa mencurigai orang lain sebagai musuh. Yang ketiga, kita harus membuka diri dan bahkan memberikan diri kepada orang lain. Caranya, ya mematuhi perintah Yesus itu sendiri sebagaimana yang disabdakan tadi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 10 dan 12. Mengasihi seperti Yesus berarti mempersembahkan diri kita dalam pelayanan. Dan pelayanan itu berarti keluar dari diri kita sendiri, dari kemapanan atau zona nyaman kita untuk membantu orang lain, terutama mereka yang lebih membutuhkan. Dengan cara demikian,
kita membuat diri kita tersedia apa adanya dengan apa yang kita miliki. Pendek kata, tinggal di dalam kasih-Nya berarti mengasihi sesama bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Kalau memakai bahasa Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dampak bila kita tinggal dalam kasih Yesus, seperti kata Yesus, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan, yakni sukacita yang dimilikinya menjadi milik kita. Itulah sukacita dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita berefleksi diri secara jujur, apa sejatinya yang kita rindukan dalam hidup ini? Harta ataukah kebahagiaan bersama Allah? Setiap ada peristiwa dipanggilnya seseorang menghadap Tuhan alias mengalami wafat, respon orang selain mengucapkan rasa bela sungkawa, juga berdoa dengan harapan yang dipanggil itu mendapatkan kebahagiaan abadi atau kekal di surga bersama Allah di surga, entah di sisi kanannya, di sisi kirinya, atau di depannya atau di belakangnya. Tapi itu ungkapan manusia. Tapi yang jelas tinggal bersama Allah, itulah yang dikehendaki. Bukankah doa harapan demikian memang berarti berharap dapat tinggal bersama Allah itu sendiri? Jadi berharap dapat hidup dan tinggal bersama Allah sejatinya adalah cita-cita umumnya manusia di dunia ini, siapapun mereka termasuk kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang mengimani Yesus Kristus dengan gamblang tadi telah diajaknya. Tinggallah dalam kasihku agar sukacitamu menjadi penuh. Bukankah dengan sabda ini jelas Yesus benar-benar telah memenuhi doa kerinduan kita umat manusia yang percaya kepadanya? Tetap masih ragu-ragukah kita terhadap kasih Allah demikian? Sekiranya boleh meminjam kata seorang komedian, Cak Lontong mikir. Kita persembahkan diri kepada Tuhan.